Tim khusus penyidik Kejati Bali melakukan penyegelan terhadap 26 rumah subsidi milik PT Pacung Permai Lestari di 3 lokasi pada Rabu, 26 Februari 2025. Hal ini buntut kasus dugaan korupsi yang dilakukan pengembang rumah bersubsidi tersebut. Lokasi penyegelan pertama dilakukan di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Buleleng. Di lokasi ini tim Kejati Bali melakukan penyegelan sebanyak 23 unit rumah subsidi yang belum terjual. Petugas pun memasang stiker penyegelan dan garis segel milik Kejati Bali. Lokasi kedua, dilakukan penyegelan di Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan sebanyak 1 unit rumah bersubsidi, sedangkan ketiga di Desa Panji, Kecamatan Sukasada dilakukan penyegelan sebanyak 2 unit. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Bali, Anak Agung Ngurah Jayalantara mengatakan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT Pacung Permai Lestari. Puluhan rumah yang disegel ini pun nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti, sebelum beralih ke tangan kedua. Double cross check tadi dengan pihak PT Pacung, kita mengamankan 26 unit rumah yang menggunakan identitas pinjaman. Dengan status rumah itu belum terjual. Jadi kita mengamankan, menyita dan menyegel ini tujuannya adalah untuk supaya aset ini tidak beralih ke pihak kedua. Ya. Selain rumah apa lagi? Kami nanti rencana ada beberapa masih dipersiapkan alat-alat berat dan mobil. Alat beratnya untuk apa nanti? Alat beratnya untuk apa nanti? Disita. Itu hasil, karena diperoleh dari setelah mereka berusaha untuk membuat coupling. Artinya ini modusnya meminjam nama gitu aja ya? Iya, modusnya adalah meminjam identitas masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengamprah rumah bersubsidi dan setelah itu dijual kepada masyarakat yang tidak berhak. Sejauh ini yang bermasalah baru di 3 lokasi ini aja? Hampir di setiap lokasi ada. Cuma memang untuk rumah bersubsidi yang menggunakan identitas pinjaman yang sudah terjadi jual beli di bawah tangan, itu saat ini kita tidak lakukan penyitaan karena kita akan koordinasikan dengan pihak BP Tapera sebagai pemilik FLPP. Terus Pak, yang sudah membeli itu. Selain rumah yang diamankan, ada juga beberapa alat berat dan mobil yang akan dijadikan sebagai barang bukti. Agung juga menjelaskan, modus dari pengembang ini yakni meminjam identitas masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah subsidi, kemudian dijual ke masyarakat yang mampu. Dijelaskan juga rumah subsidi yang sudah terjual tidak dilakukan penyitaan. Kejati Bali nantinya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera untuk skema hukumnya. Karena pembayaran lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang sumber dananya dari APBN. Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Agung menyebut, saksi yang sudah diperiksa lebih dari 20 orang. Termasuk jajaran pemilik pengembang, pegawai, pembeli hingga pemilik KTP. Kejati Bali belum menetapkan tersangka karena masih dilakukan pemeriksaan beberapa saksi hingga Senin nanti. Nyoman Yuda melaporkan.